Saat ini, kalau masih old mind yang menjabat dengan polanya ngutang ke asing, nyekek leher rakyat dengan pajak yang tinggi, membatasi free thinking bisnis dengan aturan membelenggu karena aturannya banyak pesanan oligar, maka Indonesia tidak akan berdaulat dan tidak akan menang dengan old mind kayak begini. Sebagai murid Hudson tidak langsung, karena saya hanya mengikuti buku-bukunya dan belajar dari muridnya Hudson, salah satunya belajar dari Stephanie Kelton, maka sejak 6 tahun yang lalu si Sontoloyo ini menyatakan akan membuat negara Indonesia menjadi negara sejajar dengan dua negara besar tersebut, dan di tahun 2045 akan menjadi negara terkuat di dunia di atas dua negara tersebut. Dan alasannya apa? Alasannya Indonesia memiliki 4 hal yang Tiongkok dan Amerika tidak punya. Amerika dan Tiongkok hanya pakai MMT saja sudah jadi negara besar. Indonesia punya kekuatan lain, yaitu punya sumber daya alam bawah tanah. Itu satu poin. Kedua adalah kekuatan sumber daya alam di permukaan tanah yang subur dan memiliki air yang cukup banyak. Lalu kita punya kekuatan isi laut, itu nomor 3. Dan terakhir, nomor 4, lokasi strategis kekuatan maritim dunia karena laut di tengah negara Indonesia dilewati 100.000 kapal dagang internasional. Ditambah kekuatan New Economic Model atau MMT atau Mardigonomic, Indonesia pasti menggila pertumbuhannya. Gunakan 4 kekuatan asli alam Indonesia tersebut atau geoekonomi ditambah ekonomi model yang agresif, maka dalam 20 tahun ke depan Indonesia itu game changing country. Saat ini, kalau masih old mind yang menjabat dengan polanya ngutang ke asing, nyekek leher rakyat dengan pajak yang tinggi, membatasi free thinking bisnis dengan aturan membelenggu karena aturannya banyak pesanan oligar, maka Indonesia tidak akan berdaulat dan tidak akan menang dengan old mind kayak begini. New mind akan membebaskan berpikir dan bertindak setiap warganya untuk hal yang produktif. New mind melihat potensi Indonesia itu besar. New mind melihat potensi SDM sumber daya manusia Indonesia itu sangat kreatif. Namun kebijakan politik, parlemen dan partai membelenggu kreativitas dan potensi. Musuh terbesar bangsa Indonesia adalah sistem politik yang membatasi manusia berkompetisi berdasarkan prestasi dan potensi. Harusnya pilihan politik apapun yang diambil silahkan, tapi menjalankannya adalah mereka yang memiliki visi, potensi dan kemampuan kelas dunia. Jangan sampai yang dekat dengan pejabat yang dipilih, tim pemenangan yang dipilih, yang memodali yang dipilih, buzzer yang dipilih, yang pinter nyenengin dirinya yang dipilih, yang melindungi dirinya dari pejabat agar selamanya berkuasa itu yang dipilih. Itu yang mendapat jabatan. Jangan itulah. Itu nggak ngurusi rakyat namanya, nggak ngurusi negara namanya. Makanya New Mind selalu bertanya, kok tahun 2024 lama bener ya? Di saat dunia usaha nyungsep karena pandemi, apakah pantas negara kemudian menaikkan pajak? Kita ini kan Bang, nggak punya metode bagaimana menghadapi menteri keuangan terbaik di